Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan, Prof. Selu, beserta Bapak Wakil Dekan, Prof. Rahmadi, Kepala Bapeda Kota Denpasar, Bapak Ibu Wisnu Wijaya Kusuma, STMT, para ketua departemen, para ketua program studi, para dosen, dan juga tenaga kependidikan di lingkungan FTUGM yang terhormat, serta teman-teman seperjuangan yang juga saya hormati dan saya banggakan. Seperti biasa, seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman kita sebelumnya, Pak Wijoko Pastio, ya kita wajib bersyukur atas rahmat dan karunia nikmat kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul bersama dalam acara pelepasan wisuda pasca sarjana FTUGM hari ini, meskipun dalam media online. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, mohon izin khususnya untuk calon wisudawan dari program doktor, dan juga saya mohon maaf, saya ditunjuk mewakili Bapak Ibu teman seperjuangan untuk menyampaikan kesan dan pesan selama kita studi S3 di FTUGM. Dan pesan serta kesan ini saya sampaikan menurut perspektif saya pribadi. Semoga bisa mewakili pesan dan kesan dari Bapak Ibu teman seperjuangan semua. Nah, kenapa saya sebut teman seperjuangan, Bapak Ibu? Biar lebih terkesan heroik gitu ya. Sehingga kita kesannya berjuang mati-matian untuk mendapatkan hasil seperti sekarang ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hal yang paling berkesan yang saya rasakan saat awal masuk FTUGM adalah iklim riset yang begitu kental. Nah, ini terbukti dari riset yang dapat kita baca dari jurnal bereputasi internasional, maupun hasil riset yang dapat digunakan, artinya tidak hanya terbaca saja, dapat digunakan oleh orang banyak di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, kami sangat bangga, merasa berbangga bisa menjadi bagian dari peningkatan hasil riset di FTUGM. Nah, izinkan saya cerita sedikit pengalaman dalam publikasi hasil riset, seperti yang sudah ditampilkan di slide tadi, bahwa sebelum kuliah S3, publikasi saya hanya di level nasional, Bapak Ibu. Itu pun pada jurnal ber-ISSN dan seminar nasional. Saya tidak bisa atau belum berpengalaman dalam publikasi pada jurnal nasional yang reputasi atau terakreditasi begitu, seperti terindeks Sinta seperti saat ini, itu pun belum tercapai selama belum kuliah S3. Tetapi setelah S3, Bapak Ibu, saya bisa publikasi pada International Conference, pada jurnal Q2, dan juga Q1. Nah, jurnal ini semua saya kira bukan yang jurnal money oriented, tapi lebih ke quality oriented. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan itu bukan bermaksud menyombongkan diri. Bukan bermaksud menyombongkan diri, karena masih ada
karya-karya yang lebih spektakuler dihasilkan oleh peneliti-peneliti berkelas dunia. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa FTUGM itu mampu membuat orang melompat sangat jauh sekali. Melompat sangat jauh sekali dari sisi publikasi hasil riset. Jadi yang awalnya skala level nasional bisa melompat jauh sekali ke internasional yang bereputasi. Kunci dari capaian semua itu, Bapak Ibu, hanya dua. Yang saya rasakan itu hanya dua. Yaitu rajin dan doa. Karena di setiap berdoa, setiap dalam doa saya selalu saya mohon petunjuk untuk kelancaran studi S3. Dan begitu juga rajin, Bapak Ibu. Tidak hanya rajin ke kampus atau tidak hanya rajin ke lab. Dan saya itu juga rajin membaca dan memahami jurnal internasional. Jadi dari sana kita dapatkan keterbaharuan riset dan lain sebagainya. Saya juga rajin sharing cerita-cerita dengan senior-senior yang ada di lab dan juga di kampus gitu ya. Kemudian dua hal lain yang perlu kita pikirkan atau perlu kita pegang erat bahwa saya itu memang ingin tampil berbeda dengan apa yang sudah dihasilkan oleh senior-senior sebelumnya. Dan juga satu kata, do more, lakukan hal yang lebih. Itu menjadi satu kunci saya yang bisa dijadikan nilai-nilai lebih untuk mendapatkan capaian seperti sekarang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita patut berbangga dengan peningkatan hasil riset capaian kita. Tetapi kita juga wajib mengingat pesan Bung Karno, Bapak Ibu. Pesan Bung Karno ketika dianugerahi Dr. Honoris Causa tahun 91 itu, ilmu pengetahuan tidak akan berharga penuh ketika tidak digunakan untuk praktek hidup manusia, untuk prakteknya bangsa, ataupun prakteknya dunia kemanusiaan. Nah, oleh karena itu kita penting untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kita dapat untuk diabdikan untuk kemaslahatan bangsa. Dan saya yakini juga Bapak Ibu bahwa pengabdian ilmu pengetahuan dapat kita jadikan perahu untuk menyeberangi lautan dosa. Oleh karena itu mari kita selalu saling mengingatkan dan bekerja sama untuk mengabdikan ilmu pengetahuan pada kemaslahatan bangsa. Saya berharap kerjasama dan silaturahmi ini selalu terbangun, yang sudah terbangun selama ini tidak hanya sampai pada pelepasan wisuda ini, tetapi terus berlanjut sampai seterusnya, baik kerjasama antar personal, kerjasama antar institusi, kerjasama dengan alma mater tercinta kita, FTUGM. Namun perlu diingat Bapak Ibu, ketika kita bekerja sama, perlu kita ingat bahwa hakikat kerjasama itu adalah bekerja bersama-sama dan menikmati hasilnya pun secara bersama-sama. Jangan hanya bekerjanya saja yang bersama-sama, tetapi ketika menikmati hasilnya, kita tidak mau bersama-sama. Itu harus kita ingatkan pada teman-teman. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, semua capaian yang sudah kita dapatkan sampai tahap ini, itu berkat restu Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur-leluhur kami, serta dukungan dan doa dari orang tua, mertua, istri, anak yang sudah berkeluarga, dan juga keluarga-keluarga di sekitar kami. Tak terlepas juga bantuan dari para promotor, motivasi dan dukungan dari para co-promotor juga, serta dukungan manajemen mulai dari
dekan beserta dengan jajarannya dan seluruh sivitas akademika FTUGM. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, perkenankan kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teriring doa agar kita semua selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Dan terakhir, kami semua sebagai manusia biasa tentu memiliki keterbatasan dan juga pernah melakukan kesalahan selama berinteraksi di kampus maupun di tempat lain. Oleh karena itu, sekali lagi saya dalam kesempatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, mohon maaf agak panjang yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang. Terima kasih.